Hidup Perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya menjadi teman diskusi kawan-kawan pada acara yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, di mana dinas ini mengusung tema perempuan dengan berbagai perspektif. Jadi sudah dikirim kepada saya pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Saya akan mencoba menjawab semampu saya dan berdasarkan apa yang telah saya ketahui sebelumnya. Semoga ini dapat memuaskan dari teman-teman. Jikapun belum, harap dimaklumi karena kita adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran masing-masing, pengalaman yang berbeda, bacaan buku yang berbeda. Ini bisa mempengaruhi kepuasan teman-teman atas jawaban dari saya. Namun selebihnya, saya berharap agar jawaban saya ini dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi teman-teman dan agar dapat ini menjadi kebermanfaatan dalam keberlangsungan ke depannya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, lebih tepatnya saya tidak akan mengatakan itu siklus, tapi memang secara fitrahnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan kemampuan berbeda. Misal, perempuan kelak menjadi ibu dan laki-laki kelak akan jadi ayah. Karena peran beda tersebut, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita tentu berbeda pula. Dan kalau laki-laki terserah saja ia mau pulang malam, diskusi sampai larut malam, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Memang secara kemampuan mereka lebih mampu daripada perempuan. Maka dari itu, perempuan lebih rentan kalau bisa sampai pulang malam, rentan terhadap pelecehan seksual, rentan terhadap pembegalan dan segala macam. Dan untuk itu, maka dengan kelebihan tersebut sewajarnya jika yang lebih aktif adalah laki-laki. Dan sangat lucu jika laki-laki yang mempunyai kelebihan tersebut namun mereka tidak memanfaatkan hal tersebut. Dan misalnya mereka hanya di rumah main game, nongkrong-nongkrong, itu terlihat lebih lucu. Sementara kalau sekali perempuannya keluar malam, terus banyak diskusi, banyak melakukan pergerakan, itu akan sangat terlihat lucu sekali. Maka tidak apa jika mereka lebih aktif. Memang kemampuannya secara fisik memang lebih daripada perempuan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Banyak. Ambillah peran-peran yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, dan yang kiranya apalagi ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalnya kita bisa menjadi perempuan yang mengkoordinir sesama perempuan ketika terjadi aksi massa, atau kita bisa mengkoordinir administrasi, membantu menyuarakan isu yang kita angkat dalam forum diskusi, atau kita bisa mencerdaskan orang didikan kita. Misalnya di ranah kampus itu, di Kementerian Politik atau Kementerian Advokasi, ketika ada suatu isu yang diangkat, sangat penting kerjasama antara sekretaris kementerian dan juga stafnya untuk mencerdaskan orang-orang di bawah. Maka perempuan sangat dibutuhkan pada hal itu, karena dia juga bisa mengkoordinir hal itu, seperti pembelajaran kepada, misalnya dia menjadi ibu kelak, bagaimana mengkoordinir anak-anaknya. Itu untuk pertanyaan. Pertanyaan nomor 2, jika yang dimaksud dengan menyetarakan adalah sama-sama dianggap hamba Allah yang tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali keimanan dan takwanya, saya akan sepakat. Namun bila setara yang dimaksud adalah bila laki-laki bisa jadi kuli bangunan, perempuan juga jadi kuli bangunan, saya tidak sepakat. Jika setara dalam hak, tanyakan dulu hak apa? Hak berpakaian bebas, seperti gerakan feminisme di Hamburg, Jerman, yang dimana perempuan itu bertelanjang dada menyuarakan hak mereka. Tentu saya tidak akan pernah sepakat. Atau misalnya mereka
gerakan kesetaraan gender itu adalah perempuan juga boleh mempunyai batasan aurat sebatas pusar dan lutut. Tentu itu sangat tidak masuk akal. Makanya jika itu, saya yakin mayoritas masyarakat terutama Indonesia akan menolak hal tersebut. Jika feminisme diartikan kesetaraan yang membebaskan perempuan melakukan apa saja secara mutlak, maka dari itu sudah tugas bagi perempuan milenial untuk mencerdaskan sesama perempuan dengan memanfaatkan kecepatan informasi pada masa sekarang. Tidak bisa tatap muka, bisa diskusi online, membahas apa sih yang tidak menyalahi fitrah perempuan, tapi perempuan bisa tetap mendapatkan haknya, misal hak meraih mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Karena gerakan pencerdasan itu bisa jadi bila dilakukan laki-laki kepada masyarakat umum, pejuang feminis dikhawatirkan akan meraih kontroversi yang lebih besar, sebab laki-laki melarang perempuan melakukan gerakan feminisme karena mereka akan merasa terancam dengan perempuan. Karena itu. Tapi kalau kita seorang perempuan yang mengatakan bahwa feminisme itu perlu pelurusan, mungkin ini akan menjadi sebuah lonjakan yang besar mencerdaskan perempuan. Seperti apa hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan, namun tetap pada batasan fitrah. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3, saya ingin bertanya, pernah mendengar berita seorang anak dimasukkan di dalam kandang anjing sehingga anak itu berbicara, makan, dan berperilaku seperti anjing? Karena anak itu melihat pendidikan yang dilakukan oleh anjing. Maka jika kita menginginkan suatu kebaikan, cari pendidikan dari hal yang kebaikan pula. Pendidikan dalam menjadikan kita cerdas, baik cerdas dalam berpikir maupun bertindak. Jika seorang perempuan cerdas, dia harusnya lebih mampu dan lebih mengetahui fungsinya sebagai perempuan di masyarakat. Jangan pernah bilang jika perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang mengambil posisi tertinggi dalam berbangsa dan bermasyarakat. Misal menjadi presiden. Jika dia memang cerdas, dia akan mampu membaca diri bahwa dia diciptakan mempunyai peran yang berbeda dengan laki-laki. Dan ini menjadi kendala memimpin dalam cakupan negara. Misalnya, contohnya saja, secara fitrah kecenderungan perempuan kepada perasaannya, ia akan cenderung gentar mengambil keputusan, mood yang labil ketika lagi siklus menstruasi, jam tidur yang kurang karena pekerjaan menumpuk, padahal perempuan kurang tidur akan menurunkan imun tubuhnya lebih cepat daripada laki-laki, dan perempuannya kurang tidur juga mempengaruhi kesehatan kulitnya dan segala macam. Dan ini akan mempengaruhi moodnya seorang perempuan. Makanya dikhawatirkan ketika perempuan yang dibebani suatu pekerjaan yang begitu besar di suatu negara, itu tidak akan keputusannya itu dikhawatirkan akan mengandung emosi, sehingga kebijakannya itu tidak akan sempurna bagi mereka yang tidak mengedepankan emosi. Dan banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Lalu apa yang dipimpin oleh perempuan? Itu kan jadi pertanyaan. Yang pertama adalah kita pimpin diri sendiri, pimpin manajemen diri sendiri, atur jam bagaimana kita melakukan tugas atau bangun atau segala macam, atur pola makan kita, jangan terlalu tergoda dengan makan makanan sehat yang tidak sehat, karena ini akan mempengaruhi kesehatan kita pada masa depan. Dikhawatirkan ini akan mempengaruhi generasi kita, keturunan kita. Makanya selalu jaga kesehatan agar kita mempunyai tubuh yang paling baik, sehingga mempersiapkan generasi terbaik pula yang sederhana kita. Lalu pimpin rumah tangga, karena seorang perempuan akan memimpin anak-anaknya yang ada di rumah, akan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya di rumah. Terus pimpin organisasi kemasyarakatan. Perempuan bisa ikut misalnya ke dalam masyarakat Indonesia itu disebut dengan PKK. Perempuan bisa ikut dalam kegiatan tersebut.
dia bisa memberikan kontribusinya sesama perempuan. Bagi perempuan yang misalnya tidak berpartisipasi penuh dalam kegiatan keorganisasian selama di kampus misalnya, atau mereka yang belum pernah mengecap dunia perkuliahan, perempuan-perempuan seperti ini sangat diperlukan di bagian di kegiatan keorganisasian tersebut. Karena apa? Karena mereka lah orang-orang yang pernah ikut berdiskusi sebelumnya, mereka lah yang tercerdaskan pemikirannya, sehingga mereka akan melahirkan teman-teman yang cerdas pula. Sehingga teman-teman yang cerdas ini akan melahirkan teman-teman yang mencetak generasi terbaik pula. Itulah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Kalau misalnya di kampus boleh teman-teman perempuan memimpin, karena itu kan masih skala kecil, tidak skala besar yang terjadi di negara, misalnya di presiden selalu besar untuk seorang perempuan, karena ada berbagai pertimbangan berbagai hal untuk dia memimpin: emosional, fisik, kemampuan, dan waktu. Dan itu yang inti jawaban dari soal nomor 3. Soalnya nomor 4, ada yang sudah berubah, ada yang belum. Misal cara berpakaian. Saksikan saja bagaimana sinetron yang ada di stasiun TV nasional, di mana misalnya pada sinetron Nenek Lampir, saya lupa judulnya apa, apakah Nenek Lampir atau apa, saya lupa. Misalnya itu, di situ dijelaskan bahwa perempuan pada masa itu bertelanjang bahu. Jadi mereka bertelanjang bahu, bahunya kelihatan, tidak memakai kain di lengan mereka, tidak memakai jilbab. Jadi pada masa sekarang, Indonesia sekarang justru lebih baik kalau masalah pakaian. Karena Indonesia sekarang sudah banyak sekali anak-anak sekolahan, sudah banyak sekali menerapkan jilbab di sekolah. Masyarakat juga banyak sudah memakai jilbab atau memakai kerudung. Jadi kalau secara pakaian jelas banyak sekali perbedaan. Tidak usah jauh-jauh kita melihat sejarah pada masa sebelum kemerdekaan. Pada saat awal kemerdekaan pun kita melihat bagaimana istri-istri petinggi negara kita saya tidak tahu siapa yang memakai jilbab. Yang saya tahu kebanyakan istri-istri dari petinggi negara tidak ada yang memakai jilbab. Jadi sekarang lihat saja, banyak sekali yang memakai jilbab. Mereka yang menduduki kursi di DPR sudah banyak yang memakai jilbab. Mereka yang di eksekutif sudah banyak yang memakai jilbab. Jadi secara pakaian tentu itu lebih baik. Namun memang kita masih banyak yang menjadi PR bersama. Misalnya cemoohan masyarakat terhadap mereka yang terlambat nikah, padahal jodoh adalah perkara takdir, kita tahu itu. Yang dimana jika ada yang menyindir kepada kita, kenapa tidak nikah-nikah, padahal sudah usaha, sama aja kayak mereka menyindir kapan mati, padahal ibadah terus. Dan ini menjadi PR bersama. Dan harapannya, kedepannya kita menjadi pribadi orang yang cerdas, sehingga pada masa depan, masa mendatang, generasi kita tidak merasakan apa yang kita rasakan, karena ibu-ibu mereka sudah menjadi orang yang cerdas dan cerdas. Dan kita jangan menjadi orang yang seperti itu, jangan menjadi orang yang mudah mencemooh orang lain, apalagi perkara-perkara takdir. Dan itu untuk jawaban nomor 4. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Perempuan milenial yang saya sebutkan sebelumnya adalah pengkategorian para ilmuwan untuk menunjukkan suatu pola sosial yang baru berkembang di masyarakat, di mana setiap perubahannya dapat membawa hal negatif maupun positif. Maka pendidikan dapat maksud saya sebelumnya bahwa sebenarnya pengkategorian generasi milenial adalah pengkategorian
para ilmuwan atau para ahli yang digunakan untuk memperkembangkan pola pendidikan maupun pola masyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya ketika kita menerapkan pendidikan KTSP, misalnya kita menerapkan kurikulum KTSP, maka itu sedikit ketinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan teknologi saat ini dan perkembangan remaja yang sudah menggunakan gadget ini. Maka itu perlu perkembangan. Makanya generasi ini disebut generasi milenial untuk mempermudah kita memahami suatu pola masyarakat. Jadi jangan terlalu dibebankan. Berarti kalau aku milenial, kalau aku tidak pakai HP, berarti aku tidak milenial. Jangan terlalu terbebani ya. Karena yang paling penting bagi kita adalah melakukan kebermanfaatan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, maupun kita berada di desa yang tidak ada sinyal, maupun kita tidak punya HP, apapun itu, selama kita bisa menebarkan kebermanfaatan dimanapun kita berpijak, maka kita akan menjadi generasi terbaik. Itu yang paling penting. Pertanyaan yang nomor 5, sebenarnya ada berbagai aliran dari gerakan feminisme yang muncul. Jadi bahaya jika tidak didefinisikan secara benar. Maka ini akan disalahartikan. Seperti gerakan bertelanjang dada yang saya sebutkan di sebelumnya di jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Karena kita semua adalah makhluk Tuhan. Sesuai dengan sila pertama ya. Maka wajar jika banyak kritik masyarakat, terutama Indonesia, yang mengatakan feminisme itu gerakan kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan Indonesia. Saya pribadi berpendapat saya lebih suka dengan gerakan pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia, baik dalam keorganisasian maupun dalam tatanan pemerintah. Perempuan dibuat cerdas, mendapatkan hak bersuara, sehingga menjadi kadar bagi laki-laki untuk selalu mempertimbangkan kebijakan untuk tidak zalim kepada perempuan, hak mendapatkan pendidikan dan lain-lain, tapi tidak melanggar agama, malah cenderung mendorong untuk taat kepada agama masing-masing. Itu yang saya lebih suka dan lebih cenderung daripada feminisme yang saya ketahui yang saat ini masih dipertimbangkan karena terlalu banyak aliran untuk feminisme, apalagi kan memang lahirnya dari barat. Itulah mengapa saya tidak suka feminisme. Entah saya yang kurang main, bisa jadi, atau memang saya melihat masih ada kesimpang siuran seperti apa feminisme yang benar. Selain banyak kritikan setiap aliran gerakannya, misal gerakan bebas membuka aurat, menganggap perempuan yang menutup aurat adalah musuh, itu adalah kesalahan berpikir menurut saya. Saya pikir kebenaran adalah sesuatu yang tidak merugikan atau tidak zalim terhadap orang lain. Sedikit banyak gerakan itu telah membuat banyak perempuan salah tafsir tentang perempuan itu sendiri, di mana perempuan disuruh menuntut hak namun mengabaikan yang wajib. Lalu apakah perempuan tidak boleh kerja? Boleh, asal tidak mengabaikan kewajibannya, baik sebagai anak, sebagai istri maupun sebagai ibu. Jika saya ditanya, saya mau menjadi perempuan yang berprestasi seperti apa? Saya akan jawab, saya ingin mencetak generasi terbaik, lalu memberikan pencerdasan kepada semua perempuan agar mereka menjadi pencetak generasi terbaik. Itu. Dan saya akan menjawab untuk soal nomor 8 dan 10 karena pertanyaannya sama. Ini menurut saya ya, bisa dikurangi atau ditambahi sebab kondisi setiap orang bisa berbeda. Misal ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tunarungu atau yang spesial, dan ada juga yang normal.
Perempuan yang ideal adalah yang memanfaatkan kondisi yang ada untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan memaksimalkan hal yang dipunyainya. Mungkin kiat berikut ini bisa menjadi referensi kawan-kawan sekalian. Jika seorang perempuan jadi anak, berbakti kepada orang tua, ingat kata bantahan A saja, kita bisa mendapat dosa. Terus ikut serta dalam pendidikan maupun mendidik, serta peran serta di masyarakat, seperti ikut mengajar ngaji, ikut bina desa, dan segala macam. Dan pastikan kita melakukan pencerdasan sama perempuan, mempersiapkan diri menjadi ibu dan istri terbaik di masa depan. Makan makanan yang sehat. Saya selalu menyarankan agar kawan-kawan sekalian selalu memakan makanan yang sehat, karena kita mau tidak mau akan menghadapi masa depan, walaupun sebenarnya perkara takdir mati Allah yang menentukan. Dan terus jika menjadi istri sekaligus ibu, lakukan perawatan diri. Allah menyukai kebersihan dan keindahan, makanya lakukan perawatan diri sebisa kita. Dan sedikit banyak paham tentang gizi, sehingga bisa memaksimalkan kecerdasan otak anak melalui makanan sehari-hari. Kita bisa paham setiap perkembangan anak setiap tahunnya, dan pahami gizi-gizi yang mereka butuhkan, apa-apa yang mereka butuhkan. Misalnya sarapan pagi yang mereka perlu makan, sehingga di sekolah mereka tidak ngantuk, di sekolah mereka tidak perlu ke WC misalnya untuk cuci muka karena tertidur. Jadi mereka bisa ketika datang ke sekolah, karena nutrisinya cukup dan makannya tepat, mereka lebih bersemangat untuk belajar dan otak mereka sudah siap untuk belajar. Tahu kemampuan perekonomian suami sehingga bisa mengatur keuangan dengan baik. Belajar sewaktu kuliah, misalnya ketika ngekos, atur uang untuk nabung, untuk makan dan untuk sedekah. Tahu tentang jenis kulit agar tahu cara merawatnya, karena jenis kulit itu ada 3, kering, normal, dan kombinasi. Nanti kalau teman-teman tidak paham silakan baca, karena perawatan kulit itu sangat penting jika teman-teman ingin terlihat indah setelah nikah. Dan setelah nikah jaga berat badan seperti yang dilakukan oleh istri Rasulullah, Bunda Aisyah. Dia menjaga berat badannya menjadi ideal. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai perempuan menurut apa yang telah disunahkan oleh istri Rasulullah. Dan untuk peran perempuan dalam masyarakat, perhatikan tetangga, apalagi masa corona ini. Jika ada tetangga kawan-kawan yang kelaparan, berilah makan. Walaupun misalnya kawan-kawan juga beras di rumah misalnya cuma 1 kilo, selagi misalnya usahakan berbagi misalnya setengah kilo, kita setengah kilo, tetangga setengah kilo. Dan itu adalah peran perempuan di masyarakat. Ikut serta mengawasi kebijakan untuk sebab kekuasaan membuat manusia sering gelap mata, sehingga seringkali ada hal zalim yang dilakukan. Misalnya saja ya, ketika kita mempunyai pembantu misalnya, kekuasaan itu membuat kita sering gelap mata, misalnya menyuruh seenaknya saja. Misal kita sudah berada di dapur, duduk di kursi meja makan, tapi malas mau ngambil nasi, manggillah misalnya asisten rumah tangga yang tadi siram kebun, manggil cuma untuk minta tolong ngambilin nasi, padahal kita bisa melakukannya sendiri. Jadi memang kekuasaan itu seperti itu, memang seringkali membuat kita gelap mata. Makanya ada seorang politikus yang mengatakan, jika emak-emak tidak ikut berpartisipasi dalam satu kebijakan, maka jangan marah jika satu kebijakan itu bakal merugikan emak-emak. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi intinya kita perempuan juga perlu untuk inovasi agar tidak ada kezaliman dan ketimpangan di sana. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Kembali ke jawaban yang saya sebelumnya,
tentang kesetaraan gender. Kalau kesetaraan gender membahas tentang kesamaan hak mendapatkan pendidikan seperti yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, saya sepakat. Kalau laki-laki diciptakan tenaga yang lebih besar untuk bekerja, misal kuli bangunan, saya mencontohkan kuli bangunan karena memang itu ketimpangan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Mau disamakan dengan perempuan yang secara kodratnya mempunyai tenaga yang lebih kecil, jangan coba jadi kuli bangunan. Jangan mau kalau misalnya kesetaraan seperti itu didefinisikan. Yang pasti gini, saya selalu berpikir saya akan mengambil peran saya sebagai perempuan. Kalau saya meninggalkan peran ini, dunia menjadi kacau. Sementara laki-laki tidak bisa melakukan. Saya sebagai muslim sangat terpuaskan dengan cara Islam memandang perempuan. Tidak merendahkan perempuan, sebab Tuhan menganggap laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan adalah kadar keimanan dan takwaannya saja. Hanya peran dan fungsinya saja yang beda. Hak menyampaikan pendapat, hak memilih, hak warisan, hak dilindungi, dan hak dibahagiakan, semua diatur secara jelas di Islam. Dan Islam mengapa saya tetap lebih menyukai pemberdayaan perempuan tersistem di Indonesia, karena mereka itu tadi tidak menyampaikan nilai agama. Sementara kita tahu nilai agama sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dan itu untuk kebaikan kita tentunya. Menarik teman-teman. Sebenarnya ini adalah bahasan yang panjang, namun sayangnya kita terbatas karena komunikasi yang satu arah terjeda satu arah lagi. Jadi kawan-kawan menanya, terjeda, saya menjawab, terjeda lagi. Yang belum tentu, maksud saya lebih enak memang ketika diskusi itu langsung menjawab pertanyaan lagi, menjawab pertanyaan lagi, dan saling sharing pengetahuan dan pengalaman, pola pikir segala macam. Tapi saya akan menjawab seperti saya. Jika ada pertanyaan yang kawan-kawan merasa perlu untuk berdiskusi, silakan DM saya saja di IG. Nanti saya akan kasih ke panitia untuk mencantumkan nama IG saya di video. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mas Abbas tadi. Sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah bahasan yang panjang. Bahkan muslimah yang sangat paham pun sering sekali khilaf atau tidak sengaja terikut arus yang ada. Saya memberikan dua poin utama. Ini dua poin utama ya, tapi ada poin-poin lainnya, tapi saya akan membahas semua. Yang pertama, diri sendiri. Diri sendiri itu harus paham ilmu agama. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam istilah sinetron di stasiun televisi nasional, Islam KTP, jangan jadi seperti itu. Sebisa mungkin kita membekali diri kita sebanyak-banyaknya agar kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah lingkungan. Biarpun mempunyai pendidikan tinggi dan ilmu agama yang baik, jikalau lingkungan buruk maka kita akan terburuk. Karena memang sangat besar sekali lingkungan itu membentuk karakter seseorang. Makanya jika kita ingin terjaga, carilah tempat pergaulan yang baik. Dua poin utama ini harus benar-benar diperhatikan. Jika menyesal kenapa dulu tidak ikut pesantren, manfaatkan waktu setelah selesai tadi untuk mengikuti program tahfiz misalnya, perbanyak ikut kajian di masjid atau banyak nonton di YouTube. Kajian YouTube kan kita bisa nonton, karena pengetahuan kita tidak terbatas pada perhitungan. Aja di rumah kita bisa juga menonton. Terus atau kita punya guru agama atau kenalan ustazah, bisa langsung chat dan berbagai share ilmu yang mengagum. Terus yang juga cari sahabat soleh atau soleh, sehingga hubungan ini akan menjadi kita soleh dan soleha pula, karena seperti itu memang peran sahabat. Makanya kalau dalam Islam ya, silaturahim itu sangat diperlukan. Menjaga persaudaraan itu wajib. Karena
kita sesama manusia akan selalu saling mengingatkan lewat hubungan bersama. Hati manusia itu cenderung kepada kebaikan sebenarnya. Namun iri, dengki, dan lain-lain itu penyakit hati, seperti virus dan bakteri yang menjadi penyakit bagi tubuh. Maka ketika kita ada penyakit hati,